Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilullah dengan NIM A1C3230224. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penggunaan dari mesin learning dan juga Scratch dalam memvisualisasikan konsep materi fisika. Materi yang saya pilih itu adalah tekanan hidrostatis, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu ujian akhir mata kuliah fisika animasi dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Wawan Kurniawan. Baik, mengapa saya milih materi tekanan hidrostatis? Karena memang materi ini visualisasinya itu tidak terlalu sulit ya, dan juga memang dalam kontennya memang sering abstrak ya, tekanan hidrostatis. Akan tetapi dalam fenomena kehidupan kita sering menemuin, apalagi yang kita suka berenang, suka menyelam, itu pasti merasakan tekanan pada saat kita di dalam air. Makanya saya memilih materi ini, di mana tekanan hidrostatis sendiri kalau kita tarik dari rumus, P itu sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho dan G itu adalah massa jenis air dan gravitasi, nilai itu tetap, dikalikan dengan H ataupun kedalamannya. Nah, jadi sama-sama berbanding lurus ya. Tapi lantaran dua nilai yang sebelumnya itu tetap, maka yang menjadi pengaruhnya itu adalah kedalaman. Semakin dalam kita menyelam ataupun benda masuk ke dalam suatu zat cair, maka tekanan yang dia temuin ataupun tekanan di alamnya akan semakin besar. Itulah rumusnya ya dari tekanan hidrostatis. Jadi bagaimana cara kita memvisualisasikannya? Menggunakan dua cara ataupun dua website. Website pertama yaitu Teachable Machine, website yang kedua itu adalah Scratch. Bagaimana cara kita menyelesaikan proyek ini? Ayo kita mulai terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama kita masuk ke Chrome terlebih dahulu, baru kita klik ataupun masuk ke website Teachable Machine. Untuk apa Teachable Machine? Kita gunakan mesin pintar agar mesin ini dapat menyimpan data yang kita mau, terus kita hubungkan ke Scratch-nya sebagai visualisasinya. Jadi kita menggabungkan ya. Kita pakai image project, jangan audio, jangan pose, kita pakai image, kita pakai gambar saja. Nanti kita masukkan gambarnya. Logika kerjanya adalah kita menggunakan kepala ya, bagian kepala ini. Logika bekerjanya adalah kita dapat menentukan tiga kondisi kedalaman, ada dangkal, ada sedang, ada dalam. Dangkal pada saat kapan? Gambar kita pada saat kepala kita ke atas ataupun agak ke atas, ini dangkal. Kalau lurus itu sedang, kalau ke bawah artinya dalam. Nah, jadi kita menangkap gambar tersebut, kita masukkan ke Teachable Machine, di trainingnya atau dipelajarinya bakal kita uji dulu sebelum kita hubungkan nanti ke Scratch-nya ya. Oke, langsung saja kita buat kelasnya dulu, kelas dangkal. Dangkal kita ambil. Untuk foto itu kita di 50-an saja sudah cukup ya, 30 sampai 50 lah ya. Pertama itu yang ke atas. Kita ambil fotonya. Oke, cukup. Yang kedua, kelasnya itu sedang. Kita ambil gambarnya. Sedang ini lurus ya, ada ke kamera. Oke, sudah. Kita tambah kelas karena kita menggunakan 3 kelas. Kelas yang ketiga itu dalam. Dalamnya. Oke, kita ambil kepala kita ke bawah. Sudah ya, baru kita sudah lengkap ketiga komponen. Agar cara kerjanya betul ya, baru kita train saja modelnya, logika kerjanya agar tepat ya. Kita train terlebih dahulu, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Kita uji ataupun preview terlebih dahulu ya. Kalau kita lurus maka dia akan sedang, kalau kita naik maka akan dangkal, kalau kita ke bawah maka sedang akan dalam. Oke, sudah sesuai nih. Kalau sudah sesuai, sudah kita ekspor semua. Kita matikan dulu kameranya, kita ekspor model di menu TensorFlow.js ya. Kita upload my model kita upload model kita.
bakal muncul nanti link ini yang kita gunakan, kita upload ke Scratch-nya nanti ya. Udah dapat nih linknya nih, kita copy, kita lanjut masuk ke website berikutnya, Scratch. Untuk Scratch kan ada banyak websitenya yang bisa Scratch, akan tapi ini kita fokusin penggunaan playground.py. Kita gunakan website tersebut. Website ini kita gunakan untuk diintegrasikan dengan Teachable Machine tadi agar dapat divisualisasikan konten dari materi tekanan hidrostatis. Oke, kita creating project. Oke, sudah masuk ke menunya. Bagian awal apa dulu? Kita cari bentuknya dulu ya. Bentuk objek yang ingin kita gunakan itu bola saja. Bola, kita cari bola sudah dapat. Lantaran nanti kita dalam air ya, kita bolanya warna kuning saja lah, tidak apa-apa ya. Ini kita hapus dulu, kita fokusin ke bola, kita arahin dia di posisi 0, ini di 120 ya. Nya di 120. Kita cari juga backgroundnya, lantaran kita tekanan, kita cari yang di underwater terlalu kekanakannya, kita underwater 2 saja. Sudah, lanjut kita hubungkan ke Teachable Machine-nya. Hubungkan, bagaimana caranya? Kita lanjutkan ke bagian tune video, baru kita juga pakai temperatur transparansi ya, dan ke model yang kita gunakan, ke event kita untuk menjalankan programnya. Oke, untuk transparansi 50 ini artinya apa? Latar belakang terlihat, nanti kita juga terlihat di layar ya. Makanya 50%. Kita paste dulu link yang tadi. Sudah, baru kita jalankan program kita. Oke, apa yang terjadi? Bisa kita lihat tuh. Di layar bakal ada perpaduan antara latar belakang ataupun background yang kita pilih. Wajah kita juga ada gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita tinggal masukkan codingan yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke Teachable Machine. Kita when model. Kita gunakan when model detect. Kita ada berapa kelas tadi? Ada 3 kelas, dangkal, sedang, dan dalam. Pertama kita dangkal dulu lah ya. Dangkal. Kalau dangkal otomatis kita ke motion. Kita set Y, kita pilih looks, baru kita say. Oke, nanti kita olah ya, kita susun dulu, kita gunakan model yang lain di bawahnya, biar nanti tinggal kita rombak saja kodenya. Ini mode sedang. Kalau sedang itu berarti kita balik lagi ke motion, kita pilih yang set Y, baru kita pilih yang looks to say in 2 second. Dah, kita lanjut lagi yang ketiga. Kelas yang ketiga itu kelas dalam ya. Motion, set Y, baru look, say. Oke, ini yang kita rombak ya. Bagaimana caranya? Untuk yang dangkal kita di 120 ya di atas. Apa kata-katanya? Kita edit dulu kata-katanya. Kata-katanya adalah kedalaman dangkal, tekanannya rendah. Oke, ke atas tuh.
Nanti kita jalankan ya. Selanjutnya untuk yang sedang kita di 0, baru kita edit kata-katanya. Oke, apa? Kedalaman sedang, terus apa? Untuk tekanannya tinggi. Lanjut ke bagian terakhir yang dalam. Kita untuk kedalamannya itu di minus 120 ya. Untuk C-nya itu sangat dalam, tekanannya sangat tinggi. Sudah kita buat kodenya, kita jalankan ya. Kita jalankan kodenya, kita tes ya, kita uji ya. Oke, tuh pada saat kalau kita ke atas, kedalamannya dangkal ya. Kedalaman dangkal, dan juga tekanannya itu rendah. Kalau kita lurus, tekanannya sedang, kedalamannya sedang, tekanannya tinggi. Kalau kita ke bawah ya, sangat dalam, tekanan sangat tinggi. Terus lagi, oke, kita naik, dangkal, sedang, dalam. Tuh, sudah dapat kita. Jadi itulah cara memvisualisasikannya menggunakan Scratch yang dalam hal ini website Playground. Itulah tadi kita dapat visualisasikan, kita dapat gerak tubuh ya, hingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Sedang, dangkal, dan juga sangat dalam. Itulah tadi project yang saya buat terkait dengan penggunaan teachable mesin dan juga Scratch dalam materi tekanan hidrostatis. Mungkin hanya itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.